Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas biologi bersama saya, Rufika. Sebelum kita mulai belajar pada pertemuan kali ini, marilah kita awali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan pemahaman yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, anak-anak, mari kita mengingat-ingat. Menurut sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker, jadi makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Partai, dan yang terakhir kingdom Animalia. Hari ini kita akan berfokus mempelajari salah satu di antaranya, yaitu kingdom Protista. Nah, apakah kalian menyadari bahwa air yang kalian gunakan untuk minum, untuk mencuci, ataupun untuk mandi, ternyata mengandung banyak mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme itu ukurannya sangat kecil. Bahkan hanya dilihat dengan mikroskop saja. Nah, kalian lihat gambar berikut ini. Buat kalian, ini gambar apa? Nah, jadi gambar yang ibu tampilkan ini merupakan gambar sungai. Nah, kalian lihat air sungainya berkalian jernih atau tidak? Betul, jadi air yang ada di sungai ini sangat jernih, sangat bening gitu. Kok bisa ya air yang ada di sungai ini itu sangat jernih? Karena ada magnesium yang bekerja keras untuk menjaga kebersihannya. Jadi, organisme itu dapat sebagai pembersih alami air. Nah, diibaratkan penyedot debu ini yang berkeliaran di dalam air kemudian akan menyedot bakteri, menyedot partikel kecil. Nah, jadi ketika magnesium menyedot bakteri dan partikel kecil, air tersebut akan jernih. Nah, air tersebut tidak akan menjadi kotor kembali. Seperti itu. Jadi, magnesium itu bekerja di perairan. Contohnya, ada di genangan air, ada di sungai, ada di danau, dan di sekitar kita yang ada perairannya. Seperti itu. Jadi, magnesium sendiri menjaga air tetap bersih dan sehat. Kita lanjut. Nah, kalian lihat gambar ini. Kalian pasti pernah ke pantai dan kalian pasti akan menemukan yang hijau-hijau di batu itu. Menurut kalian itu tumbuhan? Menurut kalian apakah termasuk lumut? Menurut kalian yang mana? Nah, jadi yang ada di batu-batu itu merupakan alga. Jadi kalian salah persepsi gitu. Yang kalian anggap lumut ataupun tumbuhan-tumbuhan lain itu ternyata disebut alga gitu. Nah, jadi terus kita lihat selanjutnya. Nah, menurut kalian itu yang nempel di pohon, di kayu pohon itu menurut kalian apa? Benda-benda yang berwarna kuning itu menurut kalian apa? Apakah jamur? Apakah lendir? Lendir yang dikeluarkan
Nah, Ibu beritahu ya, jadi gambar tersebut merupakan jamur lendir. Nah, jadi tumbuhan jamur lendir ini akan muncul saat musim hujan tiba dan akan menyebabkan lingkungan menjadi lembab. Biasanya muncul di batang kayu atau benda-benda organik yang telah mati. Jadi warnanya kuning, kemudian lengket dan dapat menyebar dengan cepat gitu. Nah, kita lihat di, di gambar tiga gambar berikut ini paramecium, kemudian gambar alga, dan yang terakhir gambar jamur lendir. Menurut kalian itu termasuk termasuk kingdom apa ya? Jadi tiga gambar yang ibu berikan tadi, gambar alga, gambar paramecium, dan yang terakhir gambar jamur lendir itu termasuk kingdom apa yang dimaksud dengan kingdom protista itu? Nah, sebelum memulai pengertian dari apa itu kingdom protista, kita dapat membacakan tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian serta ciri-ciri umum protista. Kemudian peserta didik mampu mengelompokkan protista ke dalam tiga kategori, yaitu protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan yang terakhir protista mirip jamur. Ya, lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan protista? Jadi, protista sendiri merupakan organisme eukariotik sederhana. Jadi, protista itu tidak termasuk dalam kingdom hewan, kingdom tumbuhan, ataupun kingdom jamur. Jadi, protista itu merupakan salah satu kingdom sistem klasifikasi makhluk hidup. Lanjut. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari protista itu? Yang pertama, organisme eukariotik. Jadi, sel-sel mereka itu memiliki inti sel, kemudian memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Protista memiliki organisme lain, misalnya mitokondria dan kompleks Golgi untuk menjalankan berbagai fungsi seluler. Lalu yang kedua, organisme seluler atau multiseluler sederhana. Jadi mereka itu hanya terdiri dari satu sel, misalnya amoeba. Nah, kemudian terdapat protista multiseluler sederhana. Nah, jadi terdiri dari beberapa sel yang mirip dan tidak memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi. Contohnya alga hijau. Yang ketiga, organisme ototrof dan heterotrof. Ototrof itu dapat melakukan fotosintesis seperti halnya tumbuhan. Nah, kemudian heterotrof sendiri harus mengkonsumsi materi organik lain gitu sebagai sumber apa? Sumber makanan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kingdom protista itu diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur, dan yang terakhir protista mirip hewan. Nah, jadi protozoa itu merupakan makhluk hidup bersel satu atau yang disebut juga dengan uniseluler. Nah, contohnya sendiri ada filum Rhizopoda, filum Ciliata, filum Flagellata, dan filum Sporozoa. Oke, kita lanjut ke protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, protista mirip tumbuhan atau alga merupakan kelompok organisme bersel satu atau bersel banyak. Jadi,
dapat ditemukan di berbagai lingkungan, terutama di perairan, misalnya ada di danau, ada di sungai, ada di laut, serta tempat-tempat yang lembab, seperti itu. Nah, kita lanjut, kita langsung protista mirip jamur. Apa itu protista mirip jamur? Protista mirip jamur adalah protista heterotrof yang akan memperoleh makanan dari organisme lain. Nah, dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Jadi, protista mirip jamur itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi, dia harus memperoleh makanan dari organisme lain, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, akan contoh dari kelompok protista hewan. Nah, yang pertama ini ada spesies Paramecium caudatum. Lalu, yang kedua, kelompok protista tumbuhan ada Sargassum polykystum. Nah, selanjutnya ada kelompok protista jamur, contohnya spesies Fusarium polycephalum. Oke, ini ciri-ciri protista mirip hewan. Yang pertama, hewan ini merupakan uniselular, bersifat heterotrof, jadi dapat membuat makanan sendiri. Jadi harus mencari makanan sendiri itu, nggak bisa membuat makanan sendiri. Nah, yang ketiga, memiliki beberapa alat gerak, misalnya berupa kaki semu, silia, kemudian flagella. Nah, ukurannya itu sangat bermacam-macam, ukuran tubuhnya juga sangat bermacam-macam. Nah, misalnya ada yang bulat, ada yang lonjong, atau seperti cerobong, seperti itu. Nah, ukurannya dari mikroskopis hingga milimeter. Nah, yang terakhir, hidup itu sebagian ada di lingkungan air, seperti itu. Oke, jadi kita dapat simpulkan. Nah, apa yang dimaksud dengan protista? Nah, jadi protista itu merupakan organisme eukariotik yang tidak termasuk dalam kingdom hewan, kingdom tumbuhan, ataupun jamur. Nah, kita udah belajar beberapa kelompok protista. Apa aja sih? Protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan. Nah, ciri-ciri protista apa aja? Organisme eukariotik, organisme uniselular atau multiselular, organisme autotrof atau heterotrof, bersifat motil atau mampu bergerak sendiri, dan yang terakhir memiliki beragam mode reproduksi. Itu. Nah, ini kita sampai sini materinya. Kita lanjutkan untuk pertemuan besok. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu, sudah menyimak dengan baik. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.